Berarti hari ini yang saya dengar mau melakukan coaching ya? Iya, Dengan Ibu. Bu Ajeng? Betul sekali. Ini, alhamdulillah ya, biar Ibu hari ini baik-baik saja. Kabarnya saya tapi sebelum kami melakukan coaching nih, ada beberapa yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang definisi nilainya seperti apa. Terus nanti pada saat coach dan coaching yang Ibu lakukan pada saat coaching dengan Bu Ajeng, saya akan mengamatinya. Selain itu juga Ibu nanti sama Bu Ajeng dengan coaching akan melakukan dengan alur kita. Betul. Nah, nanti di sana kira-kira nih kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik, terkait dengan kompetensi yang saya akan kembangkan itu pertama mungkin tentang presentasi atau kehadiran penuh ya. Di sini saya akan berusaha untuk bagaimana bisa mendengarkan aktif nanti apa yang menjadi permasalahan dari coaching nanti ya, seperti itu. Dan mungkin saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot yang akan saya sampaikan kepada coach tersebut. Dari pertanyaan dari kompetensi itu nih, yang mana sih yang akan lebih spesifik yang dikembangkan? Mungkin yang akan saya kembangkan lebih lanjut itu terkait dengan bagaimana saya akan mendengarkan secara aktif ya, apa yang menjadi permasalahan atau itu permasalahan dari yang dialami oleh coach tersebut, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan oleh indikator apa sih yang akan Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya berharap bahwa coach nanti bisa menemukan solusi dari tiap permasalahan yang nanti dihadapi oleh coach tersebut ya. Dengan begitu nanti dia bisa menemukan solusinya sendiri dengan menggali potensi yang ada pada diri. Baik Ibu, kita sudah melakukan observasi ya Bu untuk kegiatan coaching kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Bu Ajeng dengan coachingnya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Semoga terima kasih. Halo, assalamualaikum Bu Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik, luar biasa untuk hari ini ya. Kita semua dalam keadaan sehat. Oke, terkait dengan kemarin nih pembicaraan yang kita lakukan tempo hari, sepertinya waktu itu Bu Ajeng ada hal-hal yang ingin disampaikan ya terkait masalah yang Bu Ajeng hadapi. Kalau boleh tahu nih, apa nih, ada masalah apa? Ini Bu, saya dihadapkan pada situasi yang agak sulit menurut saya. Saya diberi tugas oleh pimpinan untuk mensupervisi rekan sejawat gitu. Situasi yang sulitnya kurang lebih seperti apa, bisa Bu Ajeng gambarkan? Ya Bu, jadi saya merasa kesulitan karena saya harus mensupervisi rekan sejawat, sedangkan rekan sejawat saya itu senior gitu Bu. Jadi saya merasa canggung dan juga takut penilaian yang saya lakukan itu salah gitu Bu. Kurang Gitu tepat. ya. Jadi ada kebingungan tersendiri gitu ya, dan kecanggungan tersendiri karena ketika Bu Ajeng harus mensupervisi orang yang dianggap lebih senior, mungkin ada sesuatu hal yang kena gitu ya ke pikiran kita, aduh gitu ya, maksudnya seperti itu. Baik, kalau misalnya kebingungan yang lebih spesifik lagi ini menurut Bu Ajeng? Ya pastinya saya takut merasa kurang maksimal gitu Bu ketika saya melakukan penilaian terhadap mereka. Oke. Kalau begitu misalnya nanti kalau misalnya Bu Ajeng hari ini apa nih yang jadi fokus utama pembicaraan hari ini, atau bagaimana nih strategi apa yang nanti Bu Ajeng ingin lakukan terkait dengan masalah yang Bu Ajeng hadapi hari ini? Ya, strateginya kalau yang akan saya lakukan itu ada dua Bu. Yang pertama saya langsung mengobserver dalam supervisi tersebut, dan yang kedua saya akan menugaskan guru rekan sejawat saya juga yang setidaknya dia dalam segi usia hampir sama dengan rekan sejawat itu. Jadi mungkin dia bisa menilai rekan sejawat saya dengan baik gitu. Seperti itu ya. Jadi strategi yang nanti Ibu akan terapkan nih, ada mungkin
tentunya ada beberapa strategi yang mungkin Iya, nanti akan betul. Ibu Ajeng terapkan. Nah, strategi-strategi itu seperti apa nih? Bagaimana Bu Ajeng melakukannya? Sepertinya strategi yang akan saya lakukan yaitu memberdayakan guru yang lain Bu untuk menjadi observer rekan sejawat dengan tujuan yang diobservasi merasa lebih dekat dengan penilai atau observernya, sehingga pada supervisi tersebut posisi observer dengan yang diobservasi menjadi mitra gitu Bu. Artinya mereka saling mengisi dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Oh gitu ya. Jadi bentuk kemitraan seperti apa nih yang diharapkan sama Bu Ajeng? Kemitraannya pastinya ya bermitra dengan rekan sejawat. Mulai saya juga akan membuat perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut yang mereka benar-benar diskusikan gitu. Kemudian duduk bersama juga bersama mereka sehingga tidak ada rasa canggung, apalagi merasa takut pada saat diobservasi. Betul seperti itu nih. Kalau misalkan kita presentasikan nih dari skala 1 sampai 10 menurut Bu Ajeng untuk keberhasilan yang nanti akan dicapai ingin di posisi yang mana gitu ya? Sebelum saya memiliki strategi ini Bu, saya merasa posisi saya ada di posisi 6. Ketika kita berdiskusi, sepertinya saya sudah memiliki strategi dan posisi itu berada di posisi 8. Oke, bagus sekali ya, berarti sudah ada rasa optimis ya untuk bisa nanti lebih baik untuk bisa meningkatkan kompetensi itu. Baik, terus untuk kekuatan yang sudah Bu Ajeng lakukan terkait dengan pencapaian tujuan sampai mana nih sampai sekarang? Kebetulan kami memiliki aset sumber daya manusia yang cukup baik, tingkat kekeluargaannya juga, dan solidaritas yang tinggi, juga etos kerjanya pastinya dengan yang tinggi. Seperti itu ya. Dan terkait dengan mungkin ya dalam setiap tindakan atau kegiatan yang kita lakukan tentunya ada beberapa hambatan yang bisa saja muncul gitu ya. Nah, hambatan-hambatan seperti apa nih yang mungkin dialami dalam proses itu? Hambatannya salah satunya yaitu keobjektifitasan pada proses penilaian. Seperti itu ya. Jadi ada hambatan di mana nanti objektivitasan proses penilaian itu tadi ya gitu. Nah, lalu kalau misalnya nih terkait dengan berbicara masalah hambatan tadi, kalau misalnya kemungkinan optimisme dari Bu Ajeng sendiri, optimis nggak bahwa hambatan itu nanti bisa terselesaikan dengan baik? Iya, saya sangat optimis. Kemudian juga solusinya yaitu saya bisa menerapkan dengan posisi segitiga dalam supervisi, di mana yang satu menjadi observer, yang satu lagi menjadi yang diobservasi, dan satu lagi sebagai rekan sejawat gitu. Dan itu tentunya dilakukan dengan intens ya, tidak hanya sekali dua kali. Dan lalu apakah skala prioritas yang nanti ingin dicapai dalam capaian tersebut? Skala prioritasnya yang pasti saya membuatkan SK untuk tim supervisi, terus pembagian waktu yang tepat dan pembuatan instrumen sebagai pendukungnya. Oke, keren sekali ya, tentunya ini akan bisa dilakukan oleh Ibu secepat mungkin gitu ya nantinya. Baik, komitmen apa nih yang nanti Ibu akan buat rencana aksi tersebut? Ya, komitmennya yaitu saya akan mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama teman-teman, termasuk melaksanakan sesuai jadwal yang sudah diberikan. Seperti itu ya. Nanti kira-kira siapa yang nanti akan membantu atau dapat membantu Bu Ajeng dalam melakukan hal itu? Ada 2 rekan guru nanti. Bu Yanti, barusan Bu Yanti sudah melakukan coaching sama Bu Ajeng ya? Iya, betul sekali. Tentang permasalahan yang dari Bu Ajeng. Bu Yanti sudah melakukan coaching dengan Bu Ajeng sangat baik. Nih, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan sama Bu Yanti. Baik. Setelah Bu itu melakukan observasi, saya mau bertanya nih, apa sih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait ketercapaian indikator yang tadi ingin dicapai? Tadi sih saya ingin lebih memahami lagi ya bagaimana proses dari sebuah coaching itu dilakukan, tentunya dengan
alur cerita tersebut ada beberapa hal yang mungkin perlu digali lagi kompetensinya oleh diri pribadi saya untuk lebih ditingkatkan lagi dan untuk memaksimalkan proses coaching selanjutnya ke depannya seperti itu. Oke Bu Yanti, menurut saya tadi saya sebagai observer saya sudah melihat proses coaching Ibu dengan Bu Ajeng sangat baik, lancar. Bu Yanti sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Bu Ajeng sehingga Bu Ajeng bisa menggali potensinya, bisa yakin dengan kekuatan yang dimilikinya. Dan Bu Ajeng sudah dapat pada saat tadi pas melakukan coaching, Bu Yanti bisa mengarahkan Bu Ajeng untuk menemukan solusinya. Bagaimana cara Bu Ajeng menghadapi masalahnya, mengidentifikasi masalahnya, bahkan Bu Ajeng bisa menemukan solusinya yang terbaik untuk permasalahan ini. Baik Bu Yanti, karena coachingnya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, kita tutup saja observasi hari ini. Pasca observasinya sudah kita tutup saja. Terima kasih waktunya, terima kasih sudah melakukan coaching dengan Bu Ajeng sangat baik. Nanti mudah-mudahan kita bisa melakukan observasinya di lain kemudian hari ya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak juga atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.